Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di pembelajaran ekonomi kelas 11 dengan materi pajak bumi dan bangunan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang konsep dari pajak bumi dan bangunan serta cara penghitungan pajak bumi dan bangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat bangunan dan atau mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi. Yang menjadi subjek dari pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak dan memperoleh manfaat atas bumi, serta memiliki, menguasai, dan memanfaatkan atas bangunan. Sementara, objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan itu sendiri. Bumi adalah permukaan atau tanah yang meliputi taman, kebun, sawah, dan pekarangan. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang dibangun secara tetap pada tanah dan perairan meliputi gedung rumah, pagar, kolam, kilang minyak, jalan tol, pusat perbelanjaan, taman, dan fasilitas olahraga. Perlu kalian ketahui bahwa tidak semua bumi dan bangunan itu dikenai pajak. Ada objek-objek tertentu yang tidak kena pajak. Yang pertama adalah objek yang digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua adalah objek yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan hal tersebut. Yang ketiga, objek pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai suatu desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang keempat adalah objek yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Dan yang kelima adalah objek yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Dalam perhitungan pajak bumi dan bangunan, ada komponen yang disebut sebagai nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP-TKP. NJOP-TKP ini merupakan batas NJOP atau nilai jual objek pajak atas bumi dan atau bangunan yang tidak kena pajak. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang penyesuaian besarnya NJOP-TKP, besar NJOP-TKP untuk setiap daerah kabupaten atau kota ditetapkan sebesar 12 juta rupiah. Jika seseorang wajib pajak memiliki beberapa objek pajak, yang diberikan NJOP-TKP hanya salah satu objek pajak saja yang nilainya paling tinggi. Besarnya NJOP-TKP ini hanya berlaku untuk pajak bumi dan bangunan selain sektor pedesaan dan perkotaan. Untuk tarif penghitungan pajak bumi dan bangunan ditetapkan sebesar 0,5% dan besar pembayaran PBB dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama luas tanah atau bangunan, yang kedua besar nilai jual objek pajak atau NJOP, yaitu luas objek pajak dikalikan harga jual per meter persegi, dan juga besarnya nilai jual kena pajak atau NJKP. Adapun besaran nilai jual kena pajak atau NJKP yang dijadikan sebagai dasar penghitungan PBB adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika objek pajaknya berupa perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, maka NJKP-nya adalah sebesar 40% dari nilai jual objek pajak.
Sementara untuk objek pajak selain perkebunan, kehutanan, dan pertambangan memiliki dua ketentuan. Yang pertama, jika NJOP-nya lebih dari 1 miliar rupiah, maka NJKP-nya ditetapkan sebesar 40% dari NJOP. Sementara untuk NJOP yang kurang dari 1 miliar, maka NJKP-nya ditetapkan sebesar 20% dari NJOP. Nah, untuk mengetahui bagaimana menghitung PBB, perhatikan contoh soal berikut ini. Pak Yahya memiliki tanah di Kota Banjarmasin seluas 500 meter persegi dan di atasnya didirikan bangunan seluas 275 meter persegi. NJOP tanah sebesar 1 juta rupiah per meter persegi. NJOP bangunan sebesar 1.600.000 rupiah per meter persegi. Apabila NJOP TKP ditetapkan sebesar 12 juta rupiah, maka tentukan PBB terutang Pak Yahya. Untuk penghitungan PBB terutangnya, yang pertama kita cari tahu dulu NJOP tanah dengan mengalihkan luas tanah dengan nilai jual objek pajak per meternya yaitu 1 juta rupiah, maka diperoleh hasil 500 juta rupiah. Yang kedua, kita mengalihkan NJOP bangunan sebesar 275 meter dikali 1.600.000 rupiah, diperoleh hasil 440 juta rupiah. Maka jumlah NJOP tanah dan bangunan adalah sebesar 940 juta rupiah. Karena nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar 12 juta rupiah, maka nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan PBB adalah sebesar 928 juta rupiah. Nah, untuk mencari jumlah PBB terutang, kita harus mengalihkan tarif pajak bumi dan bangunan yaitu 0,5% dikalikan nilai jual kena pajak. Karena jumlah NJOP Pak Yahya adalah dikurang dari 1 miliar rupiah, maka kita kalikan dulu 20%. Jadi PBB terutangnya adalah 0,5% dikali 20% dikali 928 juta rupiah dan diperoleh hasil 928.000 rupiah. Maka itulah jumlah pajak yang harus dibayar Pak Yahya dalam 1 tahun adalah sebesar 928.000 rupiah. Demikian materi pajak bumi dan bangunan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kegiatan pembelajaran ekonomi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.